Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Segenap pimpinan Muhammadiyah cabang Muncar yang baru dilantik. Iya, baru dilantik ya. Semoga amanah membawa Islam berkemajuan, karena yang maju itu orang Madura, Pak. Cina kalah. Begitu bikin toko Cina itu di depannya mesti ada warung Madura, maka yang maju adalah orang Madura. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya mengenakan selempang kuning ini bukan membawa misi partai politik. Senes niki kula wingi Senin, dina Senin winginane niku minggu kepungkur diparingi kehormatan menjadi warga kehormatan Sultan Pasir. Dipasrahi tanah 10 hektar di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kongkon jogo ben gak kena asing-asing, ngoten Mbak. Karena jalan masuk ke istana sekitar 3 kilo itu, pintu gerbangnya sudah dibangun hotel oleh grupnya Aguan Sedayu Group. Jadi enten kula mangke sungkan insyaallah. Sultan Pasir itu diislamkan dimulai dari Syekh Mansur dari Demak, nikah dengan Putri Buton dan kemudian menjadi muslim. Jadi nggak ada Pasir yang nggak muslim, sama dengan nggak ada Madura nggak muslim. Hingga kita melihat satu fakta menarik, salah satu dakwah yang paling strategis nikah, paling strategis. Kanjeng Nabi untuk menaklukkan Yahudi nikah dengan keluarga Yahudi, menaklukkan Nasrani nikah dengan keluarga Nasrani, diislamkan. Bahkan untuk menaklukkan para penggede-penggede Quraisy nikah dengan putri Abu Sufyan yang juga penggede Quraisy. Maka salah satu bukti bahwa dakwah dengan nikah itu strategis, salah satunya adalah pertemuan Majapahit dan Raden Rahmat yang sampai melahirkan kerajaan Jawa, yaitu Raden Fatah yang di Demak itu. Jamaah rahimakumullah, kulolan panjenengan ini nggak ada hutang yang nggak pernah lunas, nggak ada hutang yang nggak pernah lunas. Wabeh, geng lunasi mboten enten. Utang sudah berjalan, kayak utang kereta cepat yang tiap bulannya ngangsur 226 miliar kali 30 tahun. Bayu kok yo eneng sing gagas saiki loro ngeluh dongane pripun Mas? Yes, muga-muga dawa mure kira iso bablas. Nah, kita ini punya utang kepada siapa? Kepada ibu kita. Jadi kalau kita bicara Maulidir Rasul, peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingat bahwa kita ini punya utang kepada ibu kita, minimal utang banyu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa yang hidup ini semua bahan bakunya adalah air. Nah, ibu kita ini sudah memberikan pengorbanan berupa hutang budi kepada kita. Awake dhewe iki utang banyu. Isok sampai nyaur nih teng ibu kita. Yang pertama adalah air ketuban. Upama gak ono air ketuban, awake dhewe gak iso nglangi, Pak. Padahal wa kullum fi falaki yasbahun, bahwa seluruh benda-benda alam semesta ini berenang. Kok disebut berenang? Karena ada air yang padat namanya air murni, ada air yang longgar disebut udara.
bergerak fi falaki yasbahun, termasuk kelolaan panjenengan ketika dalam kandungan diberi ruangan namanya Baitur Rahim yang kita di sana bisa bergerak bebas karena ada air yang dikorbankan oleh ibunda kita namanya air ketuban. Kuwi nggih nglangi, Pak. Lek gak iku kekeringan kaya sakniki kemarau iso bubrah kabeh awake dhewe. Itu yang pertama, utang kita. Yang kedua, utang kita itu adalah darah. Ibu kita sudah memberikan kepada kita darahnya hingga kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini karena ibu kita sudah memberikan darahnya. Masya Allah, kira-kira jenengan iso nyaur utang niki, Pak. Maka jadikanlah ibumu raja, niscaya engkau akan menjadi raja. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang menjadikan ibunya sebagai raja. Sampai-sampai kehadiran Uwais Al-Qarni yang hebat itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Besok kamu minta doa kepada orang yang datang dari Yaman. Loh, Kanjeng Nabi niku wis dawuh ngoten niku, tiyang niku dereng enten. Sinten niku Uwais Al-Qarni. Kenapa disebut begitu makbulnya doa? Begitu mustajab doa, begitu mandi doanya karena menjadikan ibunya sebagai raja. Bagaimana kehebatan seorang ibu? Nanti ya mbak ibu ini matur, le aku kepengen haji. Padahal ibunya gak bisa berjalan. Lah mesti gendong tadi kita. Untuk melatih otot dan kekuatan berjalan kaki dengan menggendong, si Uwais Al-Qarni niku tuku wedhus. Kandangnya teng ndukur gunung. Angone nang ngisor gunung. Dadi pendaki munggah gunung, mudhun gunung untuk melatih kekuatan otot. Begitu genap 1 tahun berangkat haji gendong ibuke dari Yaman ke Mekah. Jenengan nate gendong ibu jenengan. Disekekne panti sosial paling-paling. Masya Allah, digendong. Makanya kalau kita punya anak, salah satunya pilihan nama adalah Uwais Al-Qarni. Supaya apa? Berbakti kepada sang bunda. Ibu sudah memberikan hutang kepada kita darah. Nah yang ketiga, kita ini diutangi oleh ibu kita. Namanya air yang disebut keringat. Loh, ibu ini kan mboten pernah berhenti. Dari mulai ada pemberitaan dari Tespek nih kok, bahwa jenengan mengandung bu, itu keringatnya sudah mulai menjadi bagian daripada hutang untuk kita. Sampai ketika melahirkan wafisolhu fi amain, ibu kita masih harus menyusui selama 2 tahun. Itu pun masih harus dilakukan apa yang kita sebut pekerjaan-pekerjaan domestik, mulai masak, bahkan mungkin juga megawe, karo gendong, karo masak, karo budang yang pasar, dodol janganan. Itu namanya hutang keringat. Masya Allah. Kalau tinggali teng tonggo-tonggo kula nika Madura. Niku lek teng pasar Mlijo niku lek disunggi. Disunggi. Perjalanannya berapa kilo? 5 kilo PP berarti 10 kilo naik turun gunung, Pak. Itu demi siapa? Demi sang anak, berkeringat betul. Masya Allah. Saya ada guru rumahnya jajak munange teng Krikilan. Kula tak lebu sampai budal jam piro koma. Tadi saya persiapan jam 3:30. Terus saya masak, mempersiapkan bla 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 bla. 5:30 saya berangkat naik bis, Pak. Begitu naik bis turun sampai di pertelan Krikilan jalan kaki, Pak. Itu setiap hari sampai sekarang pensiun. Untuk siapa? Utang keringat. Anak utang keringat, Pak. Tenggini ibu Masya Allah.
Berbahagialah jenengan yang ibunya ndak berkeringat ngopeni sampean. Ki rata-rata sakniki iki wong wedok masyaallah Pak, keringete iki sampai teko Taiwan. Sampai teko Hong Kong. Sampai teko Korea. Budal dhewe mulai wong loro. Mbok karo sapa gak ngerti aku. Nah ini kenapa sampai jauh-jauh ibu-ibu ini sedang memberikan keringatnya kepada anak. Ditanya, apa sampean Bu, saya punya santri dititipkan di pondok itu umur 7 tahun. Itu sampai kelas 3 SMA ibu baru teko. Begitu teko anaknya sing ditembrakkan. Lah salah. Kapan sampean ketemu nih? Omahe temu guru dia. Ini adalah utang keringat ibu. Ayo kita kepada ibu kita. Keringatan, Masya Allah. Saya pernah tanya kepada seorang ibu yang jualan gemblem nih. Kenapa gemblem, onde-onde ini kalau? Tapi anaknya sukses. Saya tanya, Bu, kenapa resepnya sampai kok sampai sukses? Ada yang jadi jenderal, ada yang jadi kepala bank. Ternyata dia tuh kalau berangkat ke pasar menyiapkan 10 onde-onde atau gemblem diberikan kepada anak-anak sambil minta doa. Dongakno anakku dadi wong sukses lho. Makanya ibu-ibu saat ini lek sing duwe dodolan bakso 10 free. Insyaallah sukses anak lho. Amin. Lho ini ada sedekah gemblem lamongan kok. Gemblem. Saya tanya kapan dia bikin? Jenengan mulai kapan? Nggih menika dalu kok mboten tilem damel. Saya tadi diingatkan sama Pak Ali, kalau di Berasa namanya Mbok Renggeng gitu ya. Mbok Renggeng ya, Mbok Renggeng itu Masya Allah. Keringat Pak, keringat. Lalu ada juga kita punya utang air. Namanya kita utang air mata. Siapa orangnya yang paling sedih ketika melihat anaknya sedih? Tidak ada lain kecuali seorang ibu yang terurai air matanya karena kesedihan sang anak. Begitupun terharu sang ibu ketika melihat kebanggaan anaknya juga jadi orang sukses. Terharu. Sampai enten seorang ibu cerita, wah anak kula niku sing setunggal megawe teng Polda, setunggal teng gene UI, setunggal teng ITB. Napa dosen mboten dodol bakso teng ajenge niku. Saking suksesnya dodol bakso di depan kampus UI gitu loh, di tempat kantor Polda, itu saking suksesnya. Inilah perjuangan seorang ibu. Nah, ibu-ibu ini orang hebat. Walaupun dia single fighter, orang single parent, dewe gak ono pasangannya disebut rondo. Waduh, rondo niku punya big power. Sampai wong sak Jawa Timur wedi ambek rondo Sito Kofifa. Niku lak mbok rondo. Wedi kabeh pejabat-pejabat, guru SMA, kepala SMA, Capdim, wedi kabeh. The power of rondo. Ada seorang janda yang hebat. Begitu ditinggal wafat suaminya, dia punya anak masih usia 2 tahun, Pak. Lahir di mana? Di Gaza yang sekarang lagi perang melawan Israel. Kita doakan menang Palestina. Amin. Menang. Amin. Menang. Amin. Tapi dilengkapi ya Robbal Alamin. Beka Anies Muhaimin gitu loh. Soalnya saya kira muni amin itu ya Robbal Alamin. Soalnya saya ini diomongin ngoten, kok lek gak ngono di tengah. Sono ono. Kalau santri ya harus amin kan gitu ya. Nah, 2 tahun anaknya ini kepingin ibu ini anaknya jadi wong hebat. Kowe anak lanangku. Aku kepingin kowe jadi wong alim. Ning awakmu aja uripno kene gak ana guru yang hebat. Ayo tak terne. Lah berjalan kaki. Berjalan kaki dari Gaza ke Mekah, gendong anaknya sing umur 2 tahun anak lanang, Pak. Digendong. Jadi kan bayangkan ketika itu belum ada mobil, belum ada pesawat, apa jalan kaki seorang perempuan janda membawa anaknya, ya Allah, digendong. Kenapa? Kepengen anaknya jadi wong pinter, Bu. Kepengen anaknya jadi ulama, digendong sampai di Makkah,
titipkan pada ulama-ulama, kepada masyayikh-masyayikh yang ahli bahasa, yang ahli Quran, yang ahli sastra, sampai kemudian diasuh para ulama itu. Umur 10 tahun si anak ini hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, susah ngarep budi. Masya Allah. Setelah hafal Al-Quran, anak ini ditanya, kowe bar ngapale Quran iki senengamu apa? Kula kepengin hadis, ahli hadis. Lalu dipilihlah kitab Muwatta susunan Imam Malik, hafal selama 3 tahun kitab Muwatta, hadis Muwatta itu hafal, Pak. Jadi umur 10 tahun hafal Quran, umur 13 tahun plus hadis, Pak. Ibunya masih belum puas. Kue kepengen nang dibariki mondok oleh kengken mondok, saya mau mondok, mau murojaah langsung kepada pengarang Imam Muwatta nih, penyusunnya yaitu Imam Malik, mondok teng Madinah, Pak. Mondok teng Madinah, hingga di Madinah selama 7 tahun langsung kepada pemilik Muwatta yaitu Imam Malik. Beliau bergelar doktor, 20 tahun doktor, Pak. Hafal Quran, hafal hadis, ahli hadis. Jadi kurikulum biyen niku bukan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka niku kurikulum wong bingung. Sekolah saat ini tidak menjamin orang di usia tertentu hebat. Justru kurikulum zaman biyen, kurikulum yang dibentuk ketika itu namanya kurikulum tuntas. Jadi benjing kula iso SD Muhammadiyah total gak ono pelajaran kecuali Al-Quran. Motor saya apa? Ini kurikulum zaman dulu. Setelah itu baru peminatan. Apa yang terjadi? Siapa orang itu? Imam Syafi'i, mujtahid besar yang kemudian berguru kepada Imam Malik, yang kemudian menjadi seorang ulama yang luar biasa dahsyat. Oleh siapa? Didikan ibunya dengan keringat dan air mata. Aduh mondoke. Dadi jenengan Bu, lek kepengin anake pinter, sampean gawa teng pundi, sampean kekne Pak Yaine, sampean kekne gurune, sampean tuntut. Jangan berhenti di satu titik. Sampai alim. Niku lek biyen Quran dhisik baru peminatan. Jadi ahli. Sampeyan goleki saniki usia 20 tahun ada yang doktor? Jarang, Pak. Imam Syafi'i itu 10 tahun hafal Quran, 13 tahun dia hafal Muwatta, umur 20 tahun doktor hadis. Kenapa disebut doktor hadis? Karena sudah mendapat amanat untuk menjadi badal daripada gurunya Imam Malik. Hebat, Pak. Dia sudah melahirkan buku-buku termasuk yang besar itu Al-Um. Kalau kita ingin tahu bagaimana sistem pendidikan zaman biyen, kurikulumnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu full 0 tahun sampai 10 tahun Quran, gak ono liyane, hafal. Begitu sudah hafal Quran, ditawari peminatan. Kowe kepengin ilmu apa, Le? Si Ibnu Sina jawab, saya kepengin ilmu kedokteran. Belajar kedokteran selama 6 tahun. Plus 16 tahun sudah wisuda dokter, Pak. Dan saya ini 16 tahun dokter. Ibnu Sina, Pak, yang punya buku menjadi referensi Eropa, Amerika, kedokteran dunia, Al-Qanun Fittib. Masya Allah. Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu kimia beliau kuasai, hafal Quran. Jadi kurikulum zaman dulu, Quran dulu selesaikan, baru peminatan. Kira-kira mandi lah sampean kepala SD Muhammadiyah. Soalnya SD Muhammadiyah sudah top 400. Kalau 200 hafal Quran, wele sak muncak nolak sampean. Hafal Quran, setelah itu peminatan. Ada nanti setelah hafal Quran, peminatan apa? Kula kepengen bajal elektro, putune Sony. Soalnya bayar elektro ae ngoten. Masya Allah. Jadi artinya apa? Artinya kalau
satu skill baru ke yang lain. Saat ini lah geruang dia nggak Pak? Geram ya. Hingga kemudian anak itu bukan menjadi aset, justru menjadi beban. Apa bedanya aset dan beban? Anak yang menjadi aset, orang tua gak direpoti belas, free, gak mikir anaknya piye, karena sudah mandiri, lepas, gak perlu dibimbing, gak perlu dituntun, wis iso membanggakan orang tua. Itu namanya anak menjadi aset. Tapi ada juga anak menjadi beban, lahir protot sampai tua jalo. Wih, ini sih kerepoti. Wong tuane jangan turu gak iso. Petit, mbek dianu sampai diras iris galengan entek. Gara-gara menjadi beban. Bagaimana supaya anak menjadi aset? Kalau tak mereview lagi kisah seseorang. Kalau nanti tanggal ini sering saya sampaikan. Kan, awakmu kok sugih, sukses, ibadahnya kenceng, sedekah ya lumayan. Sampai niki resepnya piye kok sampai iso sugih, iso ibadahnya kenceng. Dia jawab, saya dulu itu dididik dengan metode manajemen kurang karo manajemen ngempet. Ngertos bu ngempet nggih? Kok aja ngempet ngoyo nggih. Nah, apa itu manajemen ngempet? Satu saat ketika dia hitam, sunat nih kamu, kan dapat sapi banyak. Kebetulan saya tadi bawa anak saya. Kenapa saya bawa? Karena dulu yang kita bodeh. Ini sini bodeh. Iya, bodeh. Bodeh. Ini anak saya itu, kitanya di situ itu. Melaku-melaku, akhirnya moro-moro menggok nih bodeh, diketok mulai kakek ibu, dia sudah cabut. Saya kayak pembalani nang Yos Raiso. Nah, dapat sapi banyak. Begitu dapat sapi banyak ngomong, Pak, mula kepengen sepeda. Oh iya le tak tukono, ning ngempet tok tahan dulu sampai 4 bulan. Jadi orang asal ditukone. Begitu sudah 4 bulan ditukone sepeda anyar gres jengki zaman biyen. Sepeda jengki. Kiranya iki duit sing utuh. Lho kok saged Pak? Iya, duitmu sunat biyen tak gawe nyewa sawah, tak ndaturi pari, terus hasilnya tak tukokne sepeda. Namanya manajemen ngempet. Duit utuh. Kemudian satu saat pedai disenengi kancane, dituku. Ngomong Pak, kancaku seneng sepeda iki. Ya dolen, asalkan kowe hati. Alhamdulillah dari situ dia mengenal ilmu jual beli SMP. Begitu SMA di Malang, anake wong sugih jane ngoten, njaluk kiriman 1000 mesti dikai 100, gak tau lebih, malah kurang. Lah ini manajemenku kurang. Takon lho Pak, aku ki njaluk 1000 kok sampean kai 100, sing 100 golek. Oh, lek gak iso golek ngirit-ngirit. Oh, alhamdulillah. Coba kita njaluk 1000 dikai 2000. Akhirnya apa? Gak tahu bundas, gak tahu mendol sirahe, krana angger ape tiba dikai bantal. Kan enak. Inilah yang kelak menjadi beban anak itu. Tapi kalau anak kita didik dengan manajemen ngempet karo kurang, insya Allah dia itu akan menjadi aset bagi orang tua. Satu saat sudah kaya lah, ngomong teng kula, jangan. Aku ini ditawani pom bensin, tapi gak duwe duit. Terus sing duwe pom bensin ya apa? Kok sampai ditawani sampean? Ana utang wis gak gelem mikir, wis dituku akeh isusuk. Utangnya piro? 5 miliar, 3 miliar apa pinten. Wis ngene saya nang bangi. Di bank itu alhamdulillah diambil alih utang, dadi bondo 3 miliar dikai bank, dikai DE sing 2 miliar. Duwe pom bensin harga 5 miliar. Dari pom bensin 1 sekarang sudah 17 SPBU. Alhamdulillah. Sinten niku? Napa sampean ngarang? Bukan niku lho. Waktu kebu almarhum Haji Ahmad Usairi. Itu dulu dididik orang tua dengan 2 metode, ngempet karo kurang. Makanya sampean delok tangga-tangga sampean. Anak-anaknya yang masih menjadi beban orang
orang tua krono dimanjakan, krono gak tahu tiba, gak tahu bendol, gak tahu bunda sirai. Biarkan anak kita bundas, biarkan anak kita bendol sirai. Itu pelajaran hidup. Terbentur, nanti akan terbentuk mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, utang-utang darah, utang-utang air mata, air keringat kepada ibu kita, maka Nabi memberikan apresiasi. Man ahabbu bi husni sahabati, cinten kanjeng Nabi, orang yang harus saya dahulukan khidmatnya kepada beliau. Siapa orang yang paling terlebih dahulu mendapatkan prioritas untuk saya hormati, untuk saya agungkan, untuk saya hargai? Ummuka baru abuka. Menyebut kata ibu itu 3 kali. Saking apa? Saking betapa tingginya penghargaan Islam terhadap kehadiran seorang ibu. Alhamdulillah. Ini harus mutlak. Dan ibu ini pemilik pesantren, namanya pesantren Baitur Rahim. Kabeh wong niku nyantri, mulai dari Presiden Amerika sampai Presiden Indonesia Pak Jokowi, kabeh alumni pesantren Baitur Rahim. Jenengan lak gadah pesantren ini. Mondoke 9 wulan 10 dino. Lah iki gadah sampean Baitur Rahim. Nah, dalam kondisi di pesantren Baitur Rahim, ibu menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah pertama bagi anak. Jadi sebelum ada SD, SMP yang menjadi lembaga pendidikan bagi anak untuk kelak menjadi orang, untuk menjadi orang hebat, itu sekolah pertamanya, madrasatul ulanya adalah ibu. Lewat apa? Pertama kali indera dengar. Nutfah, alaqah, mudghah, 120 hari Allah sempurnakan. Pertama dan utama sekali adalah indera dengarnya. Telinga luar, tengah, dalam difungsikan hingga suaranya ibu di dalam perut itu krungu, breng. Bahasa krungu sampai Hasan Toba-Tobai, satu ulama di Iran yang sangat mengagumkan, niku umur 5 tahun hafal Quran, Pak. Umur 8 tahun dokter Al-Quran. Ditanya ibunya oleh wartawan, Bu, bagaimana sampai didik anak umur 5 tahun kok hafal Quran? Si ibu menjawab, kula niku angger badhe tilem teng dhuwur weteng kula kei tape recorder. Zaman biyen dereng enten HP. Tape recorder niku dibunyikan murotal Al-Quran. Niku masih dalam kandungan, hanya mendengar dari tape yang ditaruh di atas perut. Lha sakniki lebih mudah, Bu. Jenengan mau nonton konter kongkon ngerekame flash disk nih kok kilik nih lah Bu, murotal sudes mati-mati jenengan nuntal kare keteng jero lak muni-muni dhewe. Masya Allah. Jadi artinya apa? Mendengar saja hafal Quran, Pak. Itu bukan Hasan Toba-Tobai saja, ada yang lebih hebat lagi. Siapa itu? Najah, anak ajaib ya. Kan wonten jenengan klik Najah, kena cerebral palsy napa niku. Pokoknya kelainan otak. Hingga lahir prematur. Karena lahir prematur harus masuk inkubator. Ibunya punya inisiatif, Pak dokter, Pak rumah sakit, saya minta izin ya, anak saya selama di dalam inkubator di rumah sakit ini, tolong di ruangan ini saya bunyikan murotal Al-Quran, jangan ada suara lain, suara kucing aja tidak boleh. Masya Allah. Apa yang terjadi? Setelah masa inkubator selesai di rumah sakit, bawa ke rumah. Di rumah gak ada suara kecuali murotal Al-Quran. Apa yang terjadi? Usia 12 tahun hanya dari mendengar hafal Quran aja ini. Coba, itulah hebatnya mendengar. Dari mana pendengaran pertama kali? Dari seorang ibu yang mendirikan Madrasatul Ula, yaitu lewat proses pendengaran. Hingga seorang anak kenapa bisa menirukan bahasa ibunya, yang Madura ya Madura, yang Jawa ya Jawa, yang Arab ya Arab, karena ibunya menyampaikan bahasa itu dan didengar anaknya. Jenengan wong Jawa,
lahir Procot setahun 2 tahun iso bahasa nopo lak nggih Jawa. Dari mana? Mendengar. Gak ono kursus. Lek sampe kepengin bapak-bapak anak iso bahasa Inggris, sampe kawin nang Bali kono karo wong turis. Sing asli Inggris, rasa diwarai kursus, mboke dino perintahnya pakai Inggris. Iso dhewe mangke. Kenapa? Mendengar. Makanya dalam Al-Quran kata dengar itu lebih dulu ketimbang kata lihat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa mendengar lebih dahulu baru melihat. Kapan melihat? Setelah lahir beberapa minggu baru melihat. Itu pun remeng-remeng. Makanya orang buta itu lebih hebat daya terimanya dengan orang yang bisa melihat. Contohnya sinten niku sing penyanyi saniki. Yang buta itu sinten? Mbak Arya itu mendengar, tidak melihat. Kenapa dia mendengar begitu hebat? Karena begitu mendengar konsentrasinya nggak ada lain kecuali yang dia dengar. Tapi lek wong iso ndelok, iso ngrungokno, pecah-pecah orientasinya. Rungokno, lek ngoten. Akhirnya apa? Fokus berkurang. Terus akhirnya sampean milih, ya wis aku tak butuh ae. Yo ojo. Tapi inilah proses inasana. Maka kualitas dengar sampai enten sien. Ate sekelingan dengan pendekar dari gua, si buta dari gua hantu. Ya kan itu kok. Si buta dari gua hantu. Loh kok ana pendekar si buta kok bisa menang kalau perang, kalau tanding, kalau gelut? Kenapa? Dia mendengar sangat sensitif sekali. Sesuatu kerasa. Tangga kula niku kok rondo. Utuh. Satu saat lapor Pak Lurah lek kelangan. Jadi malam hari itu kelangan. Enek tip. Zaman niku tip lah berharga sekali. TV karo Pak Lurah ditakoni. Sampeyan gak roh wonge. Lah mboten semerep kula niki wuta. Cuma kula krungu suarane niku bindeng tiyang. Ngene banget. Akhirnya Pak Lurah niku klek rakyatku sing bindeng kae langsung dicekel. Mari hati-hati. Urusan mendengar itu bahaya. Oh, sak kampung sing bindeng kae tok langsung dicekel niku, Mang. Masya Allah. Jadi nasa awal basara sama dengan kata iman dan amal soleh. Di Al-Quran itu kata iman hanya beberapa yang tidak. Mesti lebih dahulu disebut ketimbang amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Mesti didahulukan. Kenapa? Karena amal soleh itu ekspresi pembentukan dari kualitas iman. Wong lek nyatakne iman, kuwi kena dibuktene amal soleh. Nah, sama juga begitu. Kenapa sama? Lebih dahulu disebutkan karena proses kerja indera yang paling dulu adalah mendengar, baru melihat. Makanya ibu-ibu lek krungu napa-napa swara-swara yang sekiranya itu berbau ngrasani, bergunjing, Masya Allah, aja diterusno. Waduh, Mbak, ana liyane sing diomongne iki lho, bayem iki lho saiki luaran. Dan makanya menggok. Soalnya biasanya kadang-kadang kita asik, gunjing itu asik banget, Masya Allah. Apalagi musim-musim mau pemilu gini, waduh, wong sing ditempelno gambare luasane dikuliti macam-macam. Masya Allah. Ini. Jadi kita ini sekarang harus dijaga pendengaran kita ini. Nah, ketika ibu sudah menjadi madrasatul ula, ibu menjadi madrasah yang pertama bagi anak, maka gerak-gerik ibunya, ucapan ibunya itu menjadi bagian dari pembentukan karakter anak. Anak itu sangat dipengaruhi karakter ibunya. Sentuhan kasih sayang seorang ibu, Masya Allah. Jenengan tingali bojone Nabi Nuh. Bojone Nabi Nuh niku kan rodok tambeng. Jadi saiki kan wong wedok-wedok tambeng niku turunane bojone Nabi Nuh. Turunane bojone Nabi lho. Coba hebat kok. Hebat. Wah, aku ini ya keturunan bojone Nabi ya ngoten. Nabi sapa Nuh. Niku lah tambeng. Karena tambeng Allah memberi
memberikan satu bukti anaknya ya tambeng. Jadi lek ana arek-arek tambeng kira-kira ibu yo tambeng. Lek ana bapak tambeng wis dianggep biasa ngono ae Pak. Wis balekno ae wis nang ngene Gusti Allah pancen kitane ngoten niku teman-teman. Jadi ini contoh bagaimana Nabi Musa bisa menjadi nabi walaupun bukan anak sendiri, karena sentuhan seorang ibu yang baik namanya Asyah binti Muzahim. Makanya ibu itu Masya Allah dijogo tenan. Mahkota rumah tangga itu di ibu. Wis bapak minggat-minggat tok ora kanggo ngono modal. Tapi ibu inilah penentu daripada keberhasilan anak-anak kita. Luar biasa. Karena dia madrasatul ula. Enten seorang janda membesarkan 12 anaknya. Jangan klik ke internet. Semuanya dokter, yang 2 insinyur. Coba 10 anaknya dari sentuhan seorang janda dokter kabeh, 2 insinyur. Yang 3 dokter itu spesialis, lainnya umum. Coba bayangin, dididik sendiri 12 anaknya, rolas sampai dia anak piro siji kalau kabut. Ini rolas. Saya ini akeh wong wedi gayanan. Anak piro loro, siji apa? Waduh, saiki penganggur pangan angel, wis akeh-akeh anak. Lu Masya Allah, anak ini ngrejekeni lho Pak. Ngrejekeni, gawe terus, produksi terus, betul. Kula biyen itu lahir pada usia almarhum bapak itu sudah usia hampir 100 tahun Pak. Seiso dadi aku lho. Bayu, kaya sing enek santene kula ngoten Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi di sini kita melihat satu fakta menarik. Bagaimana seorang ibu itu hebat. Janda bisa 12 anaknya, 10 dokter, 2 insinyur. Janda bisa melahirkan orang hebat. Namanya Imam Syafi'i. Di usia 2 tahun sudah yatim. Bagaimana dengan ibunda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau juga seorang ibu yang hebat. Kenapa? Karena saat beliau mengandung, suaminya Abdullah sudah wafat. Bayangkan, caci dalam kandungan sudah wafat. Berarti lahir procot adalah yatim. Maka yatim itu bukan nasib, yatim bukan musibah, tapi yatim itu adalah sebuah kelas. Kelas pertama, orang untuk menjadi hebat itu melalui kelas namanya yatim. Yatim bukan dikeluhkan, yatim bukan untuk diratapi, yatim bukan untuk diwelas-welasi, tapi yatim untuk disyukuri. Karena itu pendidikan yang mendidik seseorang untuk mandiri. Banyak ada anak yatim, ya yatim aja yo, saya yatim ya. Jangan kemudian saat ini rasakan demonstratif kok. Pada anak-anak yatim naik ke pentas, moro-moro dilus-lus sirahe. Mari ngono panitiane iki kudu diombani sak mboke lha ngoten. Dilus-lus sirahe niki. Dikai bantuan. Itu bagus, tapi lebih bagus sirri. Jangan kemudian di depan umum, itu bisa jatuh mental, Pak. Atau mungkin dia malah berharap untuk diberi. Biarkan. Kula niki ngopeni cah yatim. Dari sekian banyak, hanya beberapa. Kalau hitung enten 20 yang berhasil ketok niku loro. Kalau dititipi Pak Haji Sumira. Yatim. Larene enten pundi niku, teng segoro mriku, Pak. Gak sekolah, gak nopo. Digawa teng krikilan. Tukang nopo niku? Nopo Pak Haji? Si Angga itu. Pokoknya teng segoro mriku. Manten-manten tamat aliyah le kowe sik gelem melok abahe purun. Lek kowe gelem melok abahe ayo tak jak nang Sulawesi le. Jenenge Angga, arep muncar iki. Niku saya berhasil. Pun begitu sampai di sana gelem kuliah, gelem melok ngajar, gelem serabutan kerjane sampai kemudian 4 tahun selesai itu bojo ayu sarjana sugih. Lho coba. Anaknya ngoten niku. Ayu sarjana sugih. Kadang-kadang gak ayu sarjana sugih. Kadang-kadang sarjana ayu gak sugih. Niki lengkap paketnya kayak KFC itu loh. Ya, beli paha bonus dada. Itu ayam geprek lah ngoten. Kula mikirane moco, beli paha bonus dada. Waduh enak gitu. Kadang cuma 12.000. Nah,
mobil, sudah ada rumah, sudah S1, istrinya juga S1, jenenge Angga. Tapi yang lain berot, wis ilang bukan karo-karuan, wis kono-kono. Memang mau tadi cahaya teh ngoten niku. Kula niku gak wani, gawe tulisan panti asuhan gak wani. Kuatire kula mangke melok bandane ayah tak pangan ngoten to. Gak wani tenan. Wis pokoke lek gelem melok. Saiki kula golek cahaya teh 50 tak tampa. Tak biayai wis. Mung kula niki sugih. Sugih. Lah piye ora megawe ra duwe sawah, duit nyekel terus. Sugih ae. Metu niku mobil kula sekali keluar PP Banyuwangi Jember 500 Pak di sini. Pertama mboten kurang kula pertali niku bagian wong larang-larang niku Pak. Kula niki nggo ana omah tingkat-tingkat. Wele hati mago-mago begitu kula mlebu teng pawon lah kok duwe melon 3 kg. Iki ketoke sugih tapi melonan ngoten. Dadi lek sampean ketok sugih kuwi kudu LPG sing gedhe niku. Kok ketok melon berarti betuk bantuane Jokowi ngoten. Nah niku tapi lek tuku ngangge KTP NIK walah sange lagi. Ancen kere ni wangel Pak. Masyaallah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga atas sentuhan hebat dan dahsyatnya seorang ibu yang sendirian single parent tanpa suami ketika itu digedekno sampai besar kemudian dididik menjadi seorang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara kita melunasi hutang-hutang kita kepada ibu? Boten kecuali hanya berbakti. Bagaimana kita berbakti? Apa yang dahulukan? Jangan kita dahulukan ibu kita. Minimal kita berdoa untuk mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin kita menjadi raja karena kita jadikan ibu kita sebagai raja. Semanten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.